Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi. Hal ini disebabkan karena letak Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Salah satu jenis gempa yang perlu kita waspadai adalah gempa megatrust. Gempa ini berpotensi menimbulkan kerusakan besar dan bahkan tsunami. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu gempa megatrust dan bagaimana cara menghadapinya. Gempa megatrust adalah gempa bumi besar yang terjadi di zona subduksi, yaitu wilayah pertemuan dua lempeng tektonik di mana satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Kata mega berarti besar dan trust berarti dorongan. Artinya, gempa ini terjadi akibat dorongan lempeng yang sangat kuat dan berlangsung dalam waktu lama. Gempa megatrust biasanya memiliki kekuatan di atas magnitudo 7, bahkan bisa mencapai magnitudo 9. Karena pusat gempa berada di dasar laut, gempa ini seringkali memicu terjadinya tsunami yang berbahaya. Gempa megatrust disebabkan oleh akumulasi energi di zona pertemuan lempeng tektonik. Di wilayah subduksi, lempeng samudera bergerak masuk ke bawah lempeng benua. Namun, pergerakan ini tidak selalu berjalan mulus. Lempeng-lempeng tersebut seringkali terkunci dalam waktu lama. Selama lempeng terkunci, energi terus menumpuk. Ketika tekanan sudah tidak mampu ditahan lagi, maka terjadilah pelepasan energi secara tiba-tiba. Pelepasan energi inilah yang kita rasakan sebagai gempa bumi besar atau gempa megatrust. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang perlu diwaspadai. Zona tersebut membentang di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku dan Papua. Wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia memiliki risiko tinggi terhadap gempa megatrust dan tsunami. Contoh gempa megatrust yang pernah terjadi adalah gempa Aceh tahun 2004 yang memicu tsunami besar dan menelan banyak korban jiwa. Dampak gempa megatrust sangat luas. Gempa ini dapat menyebabkan bangunan roboh, infrastruktur rusak, tanah longsor, dan retakan tanah. Selain itu, jika pusat gempa berada di laut, maka berpotensi menimbulkan tsunami yang dapat menyapu wilayah pesisir. Tidak hanya dampak fisik, gempa megatrust juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, seperti korban jiwa, pengungsian, kehilangan mata pencaharian, serta trauma psikologis bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengurangi risiko dan dampak gempa megatrust, diperlukan upaya mitigasi bencana. Mitigasi dapat dilakukan melalui pembangunan bangunan tahan gempa, penataan wilayah pesisir, serta pemasangan sistem peringatan dini tsunami. Selain itu, masyarakat perlu dibekali edukasi kebencanaan seperti memahami jalur evakuasi, mengikuti simulasi gempa, dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa terjadi, seperti berlindung di bawah meja dan menjauhi bangunan yang berbahaya. Kesiapsiagaan juga dapat dilakukan dengan menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan senter. Gempa megatrust merupakan bencana alam yang tidak dapat kita cegah, tetapi dampaknya dapat kita kurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan. Dengan memahami penyebab, dampak, dan cara menghadapi gempa megatrust, kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.